Mau sehebat apapun dia, mau secerdas apapun dia, mau sejago logika apapun dia, ketika Allah berkata A, maka dia harus tunduk dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau sebelumnya kita sudah membahas tentang makna Islam secara bahasa, maka kali ini kita akan membahas makna Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Makna Islam yang pertama adalah al-khudu', yang artinya ketaatan atau patuh tunduk. Hal ini menjadi tanda bahwasanya setiap kita yang menjadi muslim atau muslimah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar untuk menundukkan egonya, menundukkan segala hartanya, segala kehebatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sehebat apapun dia, mau secerdas apapun dia, mau sejago logika apapun dia, ketika Allah berkata A, maka dia harus tunduk dan patuh. Ketika Allah berkata B, maka dia harus tunduk dan patuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 83, "Walillahi aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaha." Dan seluruh ciptaan Allah di langit maupun di bumi, seluruhnya taat dan tunduk kepada Allah, baik secara tenang maupun terpaksa. Jadi apabila mungkin kita pernah merasa taat kepada Allah masih dalam keadaan terpaksa, maka itu sangat wajar. Yang penting ketika kita terpaksa, kita tetap mau mencoba untuk taat kepada Allah. Karena bisa jadi mulai dari terpaksa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama menjadi senang, dan kemudian ridha terhadap segala ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Islam yang kedua adalah wahyu Allah. Hal ini menjadikan landasan atau pegangan bahwasanya ketika kita beragama Islam, maka pedoman kita yang paling utama dan paling pertama adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran. Boleh bagi seorang muslim mungkin menjadikan referensi suatu buku, suatu ilmu sebagai pegangan hidupnya, namun haruslah yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran Al-Karim. Dalam hal ini bisa menjadi tanda bahwasanya agama Islam bukanlah agama buatan manusia. Kenapa? Karena sumber agamanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara para malaikat dan para nabi dan rasul, yang mana begitu banyak pengetahuan yang tidak kita miliki dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tandanya apa? Banyak sekali dalam agama Islam ini hal-hal yang tidak masuk akal bagi manusia, atau alasan-alasan yang mungkin tidak bisa kita cari secara logika atau secara akal manusia. Maka salah satu PR bagi kita ketika beragama Islam adalah bagaimana kita mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang utama dan paling pertama. Makna ketiga adalah agama Islam merupakan agama para nabi dan rasul. Hal ini menjadi sebuah kepastian bagi kita. Tidak boleh ada keraguan sama sekali terkait perbedaan mungkin antar agama para nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam, bahkan Nabi Muhammad SAW, semuanya memiliki agama yang satu, yaitu agama Islam. Namun mungkin ajarannya berbeda-beda. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW turun, maka ajaran yang dibawa telah menutup ajaran-ajaran yang telah lalu. Maka tidak berlaku lagi bagi kita ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan sebagainya. Namun dari sini kita yakini bahwasanya seluruh umat para nabi semuanya bersatu dalam kalimat yang hak, itu agama Islam. Namun bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib memegang agama Islam dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berhak bagi kita beragama Islam namun mengambil ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah menutup ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian makna keempat adalah ahkamullah atau hukum-hukum Allah. Maka di sini kita mengetahui ketika kita masuk ke dalam agama Islam, maka kita mau tidak mau harus mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam. Bahkan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya Al-Quran itu isinya sepertiga hukum-hukum Allah, sepertiga pembahasan tentang akhlak, sepertiga lagi tentang khobar atau kabar-kabar. Maka sebagaimana kita mungkin masuk ke dalam suatu institusi atau sekolah atau tempat kerja, mau tidak mau pasti ada peraturan. Tujuannya tidak lain apa? Agar berjalan dengan tertib, agar semua berjalan dengan keteraturan dan keseimbangan. Begitupun agama Islam. Maka agama Islam adalah formula agar kita bisa menapaki kehidupan dengan keteraturan yang ternyata bukan menurut manusia saja, tapi menurut pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kelima adalah as-sirat al-mustaqim. Agama Islam adalah agama yang merupakan jalan yang lurus, jalan yang menjadi cara hidup, cara pandang, cara berperilaku kita. Dan jalan ini memiliki sifat lurus. Lurus artinya apa? Tidak bengkok maupun berkelok-kelok, tapi lurus, selamat, tegak menuju surga. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menempuh jalan ini, maka dia akan langsung selamat, lurus, tegak menuju surga. Apabila
bila kita benar-benar mengamalkan seluruh ajaran Islam sebagai cara hidup kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara berperilaku kita, maka Allah sudah menjamin kita akan lurus, tegak, lancar menuju surga Allah di sana. Kemudian makna terakhir agama Islam adalah salamah fid dunya wal akhirah, yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Uniknya agama Islam tidak hanya menjanjikan keselamatan di akhirat saja, atau tidak hanya menjanjikan keselamatan di dunia saja, namun kedua-duanya. Kita bisa melihat betapa banyak aturan Islam yang mementingkan kedua-duanya. Contohnya ketika kita memiliki larangan untuk berzina, larangan untuk pacaran, tidak lain tujuannya dua, keselamatan di dunia. Apa contohnya? Dengan adanya larangan berzina, kita terhindar dari penyakit menular seksual, kita terhindar dari kerusakan nasab, dan juga kita terhindar dari api neraka. Atau mungkin adanya larangan riba, maka keselamatan di dunia kita terhindar dari sifat rakus, sifat tamak, sifat tidak mempedulikan atau cuek terhadap keadaan sekitar. Maka keselamatannya di akhirat kita akan diselamatkan dari pedihnya api neraka. Begitulah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang seimbang, memerhatikan aspek keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk menyelamatkan kamu di akhirat, namun jangan lupakan peran kamu di dunia. Islam tidak hanya bicara terus-menerus soal keselamatan di akhirat. Islam juga memerhatikan bagaimana dunia ini bisa menjadi batu lompatan kita untuk selamat di akhirat. Itulah Islam. Jadi jangan sampai kita memikirkan bahwa agama Islam hanya berbicara soal akhirat melulu, atau ketika kita menjadi muslim maka kita tidak berhak bahagia di dunia. Tidak. Agama Islam justru memerhatikan tentang kebahagiaan kita di dunia, namun bagaimana bahagianya kita di dunia mengantarkan kebahagiaan kita di dunia yang abadi, yaitu akhirat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.